Teman-teman tahu nggak sih, kalau saat ini ada lebih dari 40.000 sekolah di Indonesia yang punya peserta didik berkebutuhan khusus, tapi yang benar-benar punya pembimbing khusus cuma sekitar 15% dari 5.956 sekolah. Itu artinya, sebagian besar anak-anak disabilitas masih belum dapat dukungan maksimal dalam belajar. Dan ini bukan sekedar angka, ini realita yang harus kita hadapi. Nah, data ini dirilis langsung sama Kementerian Pendidikan dan diupdate terakhir pada Desember tahun 2023. Jadi, ini bukan data lama loh ya, ini benar-benar kondisi yang kita hadapi sekarang. Dan yang lebih bikin miris lagi, menurut UNICEF Indonesia, hampir 3 dari 10 anak penyandang disabilitas di negara kita belum pernah menginjakkan kaki di bangku sekolah. Beneran! Banyak di antara mereka yang gak dapat akses pendidikan sama sekali. Kenapa? Alasannya banyak. Dari kurangnya pelatihan guru, data yang gak lengkap soal siswa disabilitas, sampai orang tua yang masih ragu-ragu soal pentingnya pendidikan untuk anaknya yang berkebutuhan khusus. Tapi tenang, gak semua berita buruk kok. Ada berita baiknya. Pemerintah kita juga udah mulai bergerak. Lewat Kemendikbudristek, mereka bikin program pelatihan dan pendidikan inklusif berjenjang. Ada modul-modul pelatihan guru supaya bisa lebih siap menghadapi kebutuhan belajar yang beragam. Jadi, harapannya makin banyak guru yang paham dan siap membimbing anak-anak dengan disabilitas di ruang kelas reguler. Tapi sayangnya, sejauh ini baru sekitar 52% sekolah yang menjalankan pendidikan inklusif. Itu berarti separuhnya lagi belum. Dan kalau kita ngomongin perguruan tinggi, baru ada 65 kampus yang punya unit layanan disabilitas alias ULD. Padahal, akses pendidikan tinggi juga nggak kalah penting kan? So, apa yang bisa kita lakukan? Yang jelas, perubahan nggak bisa cuma dari atas, masyarakat, guru, sekolah, orang tua, bahkan teman-teman sebaya, juga peran penting buat menciptakan lingkungan belajar yang lebih ramah. Karena semua anak berhak berkembang dan bermimpi apapun kondisi fisiknya. Kalau kamu punya cerita, pengalaman, atau pendapat soal ini, jangan ragu buat share ke kita ya.